Oke, selamat malam semua. Kembali lagi ke channel saya, Sambel. Sini saya mau menceritain pengalaman saya waktu pendakian di Gunung Arjuna Welirang. Saat itu tahun 2018, kalau nggak salah di bulan Juni, bulan Mei itu kita berangkat berenam. Rencananya sih berempat, cuma ada tambahan lagi jadi berenam. Awal mulanya itu kita berempat, cuma ada tambahan lagi teman kita, ada kumpulan satu organisasi sih. Terus singkat cerita, saya sama teman-teman nih terdiri dari 3 orang cowok, 3 orang cewek. Nah, 3 orang cowok itu saya, Haris, sama Aji. Yang cewek itu ada Ana, Dinda, sama Iana. Nah, pengalaman kita waktu mendaki Arjuna Welirang itu, kita naik via jalur Cangar. Nah, sebelumnya kita nggak pernah tahu nih jalur Cangar itu kayak gimana jalurnya, terus gimana pendakiannya, kayak gitu. Kita start ke pos itu pagi sekitar jam 8, jam 9 kita coba mau naik. Kita lapor dulu ke pendaftaran. Setelah ke pendaftaran, kita lanjut pendakian nih. Pertama kita lewat jalur Cangar itu di sawah-sawah, habis itu kita baru masuk di hutannya. Kita masuk di hutan, masuk udah. Terus pos 1 udah lewat, pos 2 udah lewat, pos 3 kita istirahat bentar. Istirahatnya kita sholat sama minum dan lain-lainnya. Nah, di situ kita tahu, kan kita sebelumnya itu bilang kalau misalkan yang lagi halangan atau yang baru halangan tuh jangan ikut, karena ya sukses aja sih. Nah, kita nggak tahu ternyata ada 1 orang yang cewek itu halangan, tapi barusan selesai, tapi belum selesai itu. Tahunya kan dia nggak sholat kayak gitu. Lanjut pos 3 lanjut. Di situ ada persimpangan, kita mau naik bingung. Persimpangan ini ada yang orang keluar dari sini, ada yang kiri, ada yang kanan. Nah, coba nih aku naik coba. Habis itu ternyata emang ada jalur. Terus aku balik lagi naik. Sebelum di situ aku nyampe ada 2 cabang pohon. Nah, situ ya agak nggak enak sih, udah jauh juga sama teman-teman. Akhirnya aku balik ketemu lagi nih sama teman-teman. Akhirnya teman-teman pada waktu itu buat kopi atau buat minuman lah. Udah lanjut lewat jalur yang aku tadi. Lanjut nyampe lah kita ke Balengkeang namanya. Balengkeang itu kita ketemu sama orang itu kayak perkumpulan apa gitu, ngadain acara di situ ya, cuma itu aja. Jadi kumpulan itu sama kita. Nah, di situ kita prepare, packing, bersih buat diriin tenda. Udah diriin tenda, udah selesai masak, makan dan lain-lainnya. Habis itu tidur. Udah kayak biasalah orang-orang daki kayak gitu. Terus lanjut besok paginya kita bangun nih sekitar jam 3, jam 4. Kita siap-siap. Habis itu enggak sekitar
Iya, sekitar jam segitu kita habis itu siap-siap terus naik ke Welirang dulu. Ke Welirang kita jalan berenam habis itu di pertengahan jalan kita ketemu sama orang dari jalur pendakian pondokan, jalur pendakian yang sebelahnya, bukan dari yang kita tadi. Dia nanya, "Mas, bener ini jalur ke Arjuna?" Aku bilang, "Bukan Mas, ini mau ke Welirang." Nah ternyata kan dia nanya lagi, "Masnya nanti ke Arjuna enggak?" Aku bilang iya, karena memang niatnya kita ke Welirang Arjuna. Nah setelah itu ternyata Masnya ikut ke Welirang juga. Jadi bareng-bareng nih, Masnya ada sama gerombolannya sama 6 sama kita. Naik ke Welirang, udah naik, habis naik ini dia udah nyampe Welirang, udah habis itu kita balik ke tenda, Nah, bodohnya kita itu pada waktu itu cuma bawa bekal dikit. Ya udah, roti sebadanya dibawa, langsung naik lagi tanpa makan atau apa. Naik ke dari lembah Lengkeyang, naik habis itu jalur ketemu di pertigaan. Kalau lewat jalur situ pasti nanti ketemu pertigaan antara nanti ke Lembah Kidang sama Pondokan atau ke Lembah Lengkeyang. Udah itu kita naik. Nah, cerita kita udah nyampe di di atas puncak. Nah, di atas puncak itu kita terus foto-foto biasa lah kayak gitu. Habis itu, nah di sini ada sedikit janggalnya. Jadi pada waktu kita turun posisinya yang rombongan kita ketemu tadi di bawah, yang mau ke Welirang itu duluan, karena nanti katanya mau balik cepet-cepet. Kita belakang, kita turun posisinya saya terus teman saya yang cewek, habis itu 2 orang cowok. Saya maju depan karena saya dulunya pernah ke situ sebelum ini, jadi saya tahu jalurnya. Nah, pada waktu turun dari atas, set. Nah, ada bapak-bapak, kan ingatku gini, di situ seingatku kalau turun atau naik pasti itu ada petilasan itu kayak semacam kuburan kayak gitulah. Nah setelah itu turun, nah itu aku nggak lewatin. Nah ternyata tiba-tiba bapak-bapak itu neriakin, "Mas mau kemana?" Teriak-teriak kayak gitu. Aku bilang, "Saya mau turun Pak." Turun. Nah bapaknya bilang, "Turun kemana? Lewat jalur mana?" "Saya lewat Lembah Lengkeyang Pak." Terus dibilang, "Bukan di situ jalannya Mas, balik." Saya nggak sadar, ternyata mau balik. Sebelum balik aku lihat lagi, ternyata di depanku udah jurang. Wih, itu benar-benar kayak blank banget pikiranku itu, kayak nggak, masa iya sih kayak gini. Nah itu pertama kayak gitu. Terus aku bilang, bapaknya diteriaki terus, balik. Nah temanku kan jauh juga, karena aku kan cari jalur juga jauh. Terus aku langsung balik bilang sama temanku, suruh balik terus sampai teriaki. Habis itu udah nyampe jalur yang benar, bapak-bapaknya tak lihat, nggak ada. Wih, itu pikiranku nggak tahu mau kemana kayak itu. Terus sama teman-teman lagi, udah nggak bisa, pikiranku udahlah biar temen aja yang depan, takutnya ada apa-apa kalau misalkan aku yang di depan. Nah setelah itu baru kita turun, posisinya saya sekarang di belakang. Nah setelah itu udah selesai turun, ini ada kakak tingkat itu, 1 orang bilang gini, "Weh, air kita udah habis di Lembah Lengkeyang,
sama jalur turun nggak ada air, kan bilang gitu. Terus gue bilang di sebelum lembah Lengkeang itu ada air sumber, cuma memang ada sedikit bau-bau belerang. Terus gue pikir nggak apa-apa lah mas kalau misalkan di minum nanti digodok dulu, pikir gue gitu. Tapi masnya ngengkel, masnya itu tetap bersikeras. Akhirnya ya udah deh, aku nanti yang ngambil di Lembah Kidang. Posisinya gini, ada pertigaan, Lembah Lengkeangnya itu kiri, Lembah Kidangnya itu kanan. Kalau Lembah Lengkeang itu langsung kita ke tenda kita, tapi kalau Lembah Kidang itu ngambil air dulu. Nah, posisinya yang cewek 3 orang, 2 cowok. Ini temanku yang satunya itu kesleo, jadi nggak bisa nemenin. Jadi akhirnya aku sendiri. Aku bilang, ya udah mas, aku duluan. Karena memang aku turunnya mungkin agak cepat, aku turun duluan. Terus habis itu di pertigaan itu aku belok kanan, ngambil jalur yang ke Lembah Kidang yang ada airnya. Singkatnya udah nyampe air, udah minum, habis itu ngisi 2 botol, habis itu naik lagi. Naik di situ itu posisi udah jam 3 sore kayaknya. Jam 3 sore udah nggak kuat lagi, kan posisinya gini, dari pagi nggak makan, cuma makan mungkin roti dikit atau gimana. Terus kelaparan banget, bener-bener tenaga itu udah nggak kuat, udah nggak apa gitu. Terus akhirnya aku paksakan naik, nyampe lah di pertigaan posisi itulah yang benar-benar nggak kuat, benar-benar rasanya pengen, ya Allah kalau misalkan diberikan hidup ya hidup, kalau misalkan enggak ya udahlah, berserah dirilah. Terus saya ini pikir kalau misalkan di sini sendiri, bosnya emang sendiri, nggak ada lagi pendaki yang turun udah jam segitu, udah nggak ada lagi yang naik, udah nggak ada lagi yang turun, udah habis. Nah, terus akhirnya tak paksakan lagi buat jalan, bener-bener nggak kuat posisinya di situ, jalan. Alhamdulillahnya di pertengahan itu udah agak mau petang sih, jam 4:30, jam 5 udah, kalau di hutan kan udah agak sedikit gelap kan, itu kelihatan yang Lembah Lengkeang itu agak jauh gitu. Terus aku nggak kuat, tidur bentar buat ngisi tenaga lagi, minum, ya cuma minum, andalnya minum, habis itu langsung dikit mau kayak mau pingsan gitu, teriak, mas mau minta tolong, teman-teman minta tolong gitu, teriak. Akhirnya teman saya itu 2 orang cowok itu dengar, nyamperin, udah itu sekitar jam 5-an lah, nyamperin, dibopong 2 orang gini, nyampe situ udah semuanya bersih, tenda udah dilipat, udah dimasukin carrier dan semuanya ada makanan. Nah, situ saya langsung makan nih buat ngisi tenaga, makan. Gue pikir istirahat bentar kan, ya ternyata situ teman-teman ngajak, udah yuk buru malam, kalau malam nanti kita nggak tahu jalurnya gimana, takutnya ada apa-apa di situ. Nah, di situ saya sebenarnya nggak yakin, cuma karena memang kita nggak tahu jalur malam yang ada di situ gimana, dan memang pada waktu pagi itu benar-benar rumput-rumput yang ada di jalan yang setapak itu benar-benar kayak nutup gitu loh, jadi jalan itu kayak nggak kelihatan. Nah, terus kita ini lanjut turun. Nah, yang paling ingat itu gini, posisinya saya baru datang habis itu baru datang. Nah, saya tuh disuruh di depan, jadi di depan itu saya, terus belakang itu 3 cewek, yang 2 cowok itu di belakang. Yang sama nggak ini kan, posisinya itu
jam 5:30 paling ya kita berangkat kayak gitu. Udah kita turun, telusuri. Nah, di pas posisi ini yang buat saya itu bener-bener nggak habis pikir. Posisinya kayak gini, ada nih urus Lili saya, soalnya ini juga posisinya sendiri kan. Nah, turun, habis itu kita ada di jalur. Nah, tiba-tiba teman saya belakang itu bilang, ini beneran bener tahan jalannya kayak gitu ininya. Terus berhenti bentar, terus lihat lagi, ternyata kalau misalkan itu kita ke kanan, harusnya kan kita ke kiri nih. Kalau misalkan kita tadi nggak berhenti terus ke kanan, itu benar-benar langsung ke kayak jurang gak dalam gitu. Gitu rasanya benar-benar ini bener gak ya, bener. Akhirnya kita berhenti, ya udah berdoa sesuai apa yang kita yakini. Terus itu lanjut lagi terus. Nah, di sini yang benar-benar membuat bingung. Posisinya gini, posisinya itu ketika turun kan, pada waktu tadi kita naik kan ada dua pohon yang tadi aku naik ya nyari jalur, dan itu di situ memang siangnya itu agak sedikit aneh. Terus aku turun lagi, langsung nemuin, nah ini posisinya ya pas di situ. Jadi turun kan ini pohon nih, turun. Nah, posisi headlamp kan di sini, di headlamp. Habis itu headlamp itu nyorotnya pasti ke depan tas. Tiba-tiba di depan saya persis, kan jalannya itu gini, saya terus belok ke kanan. Depan saya persis mau belok ke kanan, itu ada benar-benar ada tinggi, besar, hitam, besar banget, matanya merah. Itu saya langsung diam, nggak gerak. Terus tanya sama teman saya, ada apa kayak gitu. Cuma diem toh, nggak bisa ngapa-ngapain, serius. Tuh di situ ya udah, terus kita coba lagi lanjut, karena memang saya nggak berani cerita kan, udah nggak ada. Lanjut, turun juga kayak gitu. Jadi di sepanjang jalur kita ada tiba-tiba nggak ada angin nih, tiba-tiba ada yang lewat, shut, ada yang depan agak jauh, tiba-tiba shut, pohon satu goyang kayak gitu. Emang agak sedikit ini sih di jalur Cangar menurut saya kan, karena baru pertama. Habis itu sendiri pada waktu itu turunnya, nggak ada teman lagi karena sepi pada waktu itu. Udah turun. Setelah itu alhamdulillahnya kita udah nyampe keluar hutan, sampai sawah-sawah udah aman. Habis itu udah balik kita balik ke rumah masing-masing udah. Nah, besoknya cerita. Jadi di kayak tempat makan gitu, kita biasalah kalau untuk masalah habis daki kita pasti kumpul lagi buat ngomongin yang kemarin atau gimana, atau kayak apa yang kurang, apa yang lebih, maksudnya kayak gitu, buat balikin sewa kayak gitu sih. Terus setelah kita ngobrol, gue ceritain yang kejadian kemarin. Nah, teman-teman juga gitu. Yang belakang ada teman saya kan, itu bilang kayak gini, kayak rasanya itu emang kayak yang ada yang ngikutin dari belakang kayak gitu, tapi nggak tahu, nggak mau dilihat kan, nggak berani juga. Ya udah, yang terus yang di belakangku yang cewek itu terus ya berdoa terus kayak gitu, karena memang ini kan agak sedikit serem memang
jalan jalurnya itu. Terus lanjut, udah selesai kan cerita-ceritanya, udah selesai semuanya, udah semua. Habis itu pulang nih, saya kan ngontrak pada waktu itu, masih ngontrak sama teman-teman, ngontrak, tidur nih di kontrakan teman, di kontrakan. Nah, tidur, sebenarnya belum tidur amat sih, jadi teman-teman pada main nih, main game. Nah, aku waktu itu juga main HP. Posisinya itu ada 3 orang dalam, teman aku 2 orang. Tiba-tiba itu nggak bisa gerak badanku, nggak bisa gerak, kayak apa ya, kayak ketindian gitu. Kalau orang Jawa bilang kayak gitu sih. Terus nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain, teriak pun nggak bisa. Dilihat sama temanku, ada yang terus dibacain kayak ayat kursi gitu. Terus tiba-tiba di telinga saya sini tuh ada yang bilang kayak gini, moh gitu. Wih, situ saya benar-benar merinding kan. Di sini juga, ini masih merinding ini. Itu ya dibacain sampai berapa kali lah, intinya sampai bisa bangun lagi buat teriak kayak gitu. Susah banget, teriak pun nggak bisa. Saya udah baca-baca kayak gitu, susah banget di sini. Itu kayak yang pernah tak lihat di gunung yang di besar tinggi itu sih, yang sampai ke situ. Mungkin ya aneh juga, tapi itu sih emang cerita yang tak alami di Arjuna Welirang pendakian sama teman-teman kemarin tahun 2018. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang saya masih bisa hidup untuk terus lanjut sama bisa daki-daki ke yang lain kayak gitu sih. Mungkin itu teman-teman untuk ceritanya. Jangan lupa like. Thank you.